Shalom semuanya. Oke, di video kali ini ya berbicara mengenai tekad, tekad yang kuat untuk lepas dari keterikatan dosa. Tekad itu apa sih kalau di dalam kamus KBBI ya? Tekad itu kemauan atau kehendak yang pasti. Tekad juga artinya kebulatan hati. Jadi kita perlu tekad ya, kebulatan hati untuk lepas dari keterikatan dosa. Karena apa? Karena kalau kita punya tekad, berarti kita punya niat yang kuat ya. Ada kebulatan hati, kemauan yang pasti untuk dilakukan seperti itu. Jadi dia nggak suam-suam kuku, nggak setengah-setengah, tapi betul-betul mau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, oke, saya bacakan dulu Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Oke, ini perikopnya yaitu nasihat supaya tetap berjuang. Ya, artinya tetap berjuang dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Karena apa? Karena ya Tuhan mau kita itu eh, tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan kita. Lawan kita mungkin kalau kita dalam hal keterikatan dosa ya, lawan kita itu ya keinginan daging ini buat melakukan dosa itu, atau mungkin ada serangan intimidasi jahat yang membuat kita tuh kok kayaknya saya tuh rasanya pengen melakukan dosa itu seperti itu. Nah, itu ya lawan-lawan seperti itu ya, kita jangan sampai digoyahkan oleh lawan-lawan seperti itu. Tapi kita harus punya tekad, punya semangat buat kita bisa lepas dari keterikatan dosa itu. Supaya apa? Ada kemerdekaan yang terjadi dalam hidup kita. Kita merdeka dalam Kristus. Nah, tekad ya, kenapa kita perlu tekad yang kuat? Saya bacakan dalam Galatia pasal 6 ayat 28. Bukan 28, ayat 8. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oke? Nah, apa yang kita lakukan selama hidup kita ya? Kalaupun memang kita masih keterikatan dosa, makanya kita harus segera bertobat, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Ya itu tadi, ada tabur tuai. Anda mau mengalami hidup yang kekal dari Tuhan, maka kembali lagi ayat 8 tadi, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Berarti apa? Hidup oleh roh. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh, saudara ya. Ketika kita hidup oleh roh, kita betul-betul punya keintiman dengan Tuhan. Kita melakukan pujian penyembahan ya. Kita punya waktu berduaan dengan Tuhan yang buat kita tuh makin intim dengan Tuhan ya. Dan itu yang membuat kita akhirnya semakin dekat pada Tuhan. Kita hidup oleh roh, kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita punya komunikasi yang erat, yang intim dengan Tuhan. Itulah hidup oleh roh, saudara ya. Kita taat lakukan firman Tuhan, itu hidup oleh roh. Nah, makanya apa? Di sini ada ayat ketujuh ya, Galatia 6 ayat ketujuh dituliskan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi ini seperti peringatan buat kita, wah Tuhan gak bisa dipermainkan. Kalau saya suam-suam kuku terus, saya bilang mau bertobat, tapi saya tetap lakukan dosa itu, berarti saya setengah-setengah dong. Saya nggak betul-betul bertobat. Wah, Allah nggak bisa dipermainkan. Wah, saya harus betul-betul bertobat ini. Nah, itulah tekad untuk kita bisa betul-betul lepas dari keterikatan dosa. Kita perlu tekad yang kuat supaya kita itu apa ya, betul-betul lepas, saudara. Jadi nggak suam-suam kuku, nggak setengah-setengah, tapi ada pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi
dalam hidup kita. Amin. Oke. Nah, itu ya Saudara. Jadi kembali tadi di Filipi ayat ke-1 ya. Oke, kembali bukan Filipi ayat kedua sekarang ya. Filipi pasal kedua. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Allah memanggil kita untuk hidup kudus, untuk bertobat sungguh-sungguh ya. Oleh karena itu mari punya tekad kebulatan hati untuk lepas dari keterikatan dosa, supaya apa? Kita bercahaya seperti bintang-bintang ya di antara angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ya. Kita tetap menjaga kekudusan. Karena apa? Karena kita punya tekad yang kuat, dan tekad itu muncul ketika kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.